Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, pada kesempatan RHI kali ini, saya akan mengajak kita untuk membahas tentang ketabahan hati. Ketabahan hati. Saudara, kenapa tema ini penting? Karena hidup kita makin berat. Kesulitan dan persoalan makin tidak ringan. Dan sebagai orang yang beriman, maka kita dituntut untuk sungguh percaya kepada Allah. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi itu bisa dilatih. Dan itu menjadi dasar yang kuat untuk kita tetap percaya. Oleh sebab itu saya mengangkat tema ketabahan hati. Dan tema ini penting bagiku, penting bagimu, dan penting bagi semua orang. Saudara, besar harapku kita bisa mendapatkan sesuatu yang indah dari tema ketabahan hati pada saat ini. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi ibu, bapak, dan saudara dalam angkat tema yang penting, yaitu tentang ketabahan hati. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul pasal 27. Kita akan baca mulai ayat 14. Kisah Rasul 27 ayat 14. Dan kita cermati sampai dengan ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 22. Yang demikian sabdanya. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami diombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka
beberapa lamanya tidak makan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertahan, tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai dengan 22 dan nasnya ayat 22. Mari kita cermati hal ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketabahan hati diajarkan dalam bacaan kita tadi, terutama ayat 22 dari Kisah Para Rasul 27. Ketabahan hati adalah sikap, dan itu baru muncul ketika kita menghadapi kesulitan dan persoalan. Orang yang tabah akan kelihatan bukan ketika dia hidupnya enak kepenak. Tidak. Orang yang tabah tidak akan muncul ketika semua aman, damai, tidak ada yang sakit, tidak kekurangan uang, dan tidak ada masalah. Tidak. Ketabahan hati justru muncul, justru bisa dilihat, justru bisa dititeni apakah ini orang tabah atau tidak, yaitu ketika menjalani kehidupan dan penuh dengan kesulitan dan persoalan. Ketabahan hati akan terlihat di sana. Saudara, perjalanan Paulus menuju Roma dengan rombongannya ada dalam kondisi yang sulit. Bahkan dikatakan ada angin timur laut. Lalu dikatakan ada angin badai yang mengancam luar biasa. Lalu dikatakan bahwa barang-barang terpaksa dibuang. Bahkan perlengkapan kapal pun terpaksa dibuang. Yang paling hebat adalah setelah beberapa hari lamanya, ayat 20. Beberapa hari, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, beberapa hari. Kenapa beberapa hari? Kenapa tidak disebut spesifik, saudara? Karena setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, angin badai dahsyat mengancam kamu. Jadi tidak disebut karena tidak tahu ini siang atau malam. Beberapa hari sudah. Dan ketika mereka tidak melihat matahari, ketika tidak melihat bintang, tapi angin dahsyat badai itu mengancam terus, mereka tidak makan. Kedinginan, tidak makan, ketakutan, dan kengerian yang teramat sangat. Orang-orang mulai semplah. Orang-orang mulai hilang harap. Dan dituliskan di sini tadi memang kami tidak punya harapan. Ya, disebutkan tadi betul-betul kesukaran yang luar biasa. Tidak dapat menyelamatkan diri. Kami kehilangan harapan. Dikatakan putuslah sudah segala harapan. Ayat 20. Tapi saudara, coba perhatikan ayat 22. Bagaimana sikap Paulus? Paulus tabah. Ketika yang lain semplah, Paulus tabah. Dan dia mengatakan pada ayat yang ke-22 dari Kisah Para Rasul 27.
Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu bertabah hati. Bertabah hati. Jangan semplah. Saudara, Paulus punya sikap yang berbeda. Paulus yakin bahwa Tuhan akan menolong meskipun tampaknya dikatakan putuslah sudah segala harap kami. Dan Paulus meyakini. Saudara baca akhir dari kisah ini, saudara temukan bahwa yang benar adalah keyakinan Paulus. Tidak ada yang mati. Bahwa kapalnya rusak, iya. Bahwa kemudian mereka kehilangan barang-barang, iya. Bahwa mereka kecemasan yang luar biasa, iya. Tapi mereka tetap ditolong Tuhan dan tetap hidup. Dan Paulus benar. Tidak ada yang meninggal. Harapannya tidak putus, tapi ada. Saudara, kisah para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 itu keseluruhan ya. Silakan dibaca. Kita menemukan tentang ketabahan yang luar biasa dari seorang yang disebut dengan Rasul Paulus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pertanyaan. Bagaimana mungkin atau bagaimana caranya supaya kita memiliki ketabahan hati? Pertama, tetap meyakini penyertaan Tuhan. Tetap meyakini penyertaan Tuhan. Paulus meyakini itu. Kedua, ada komunikasi dengan Tuhan melalui doa tentu. Dan kita menemukan di ayat ini pada ayat 23-24. Ketika semua semplah dan Paulus sebagai manusia tentu juga terpengaruh. Dia berdoa dan dikatakan pada ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saya ulang baca, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ayat 24, ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, yang kedua, tidak cukup yakin, tapi ada komunikasi, dan Allah menjawab doa dengan mengirimkan malaikat. Dalam tulisan ini disebut begitu. Dan semuanya akan selamat. Maka ketika mereka semplah, Paulus menguatkan, ayo tabah, semua kamu akan selamat. Karena Paulus adalah hamba Tuhan. Saudara, yang ketiga, ketabahan itu menjadi kesaksian yang membedakan orang yang beriman atau tidak, bukan pada agama. Banyak orang membanggakan agama, tapi saudara tahu agama tidak menyelamatkan. Yang membedakan orang ini sungguh-sungguh beriman kepada Allah atau tidak adalah ketabahan hati, terutama ketika menghadapi pergumulan yang berat. Dia akan menghadapi, dia akan berbuat sesuatu sejauh dia mampu, dan dia mempercayakan kepada Allah, dan pada saatnya Allah menolong. Jadi, ketabahan hati tidak muncul tiba-tiba. Ketabahan hati muncul dari orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Ketabahan hati muncul karena ada relasi
doa dan jawaban Tuhan. Ketabahan hati menjadi penanda apakah saudara dan saya orang yang beriman atau tidak. Kalau di ayat ini Paulus mengatakan, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, diulang di ayat 25, ya. Kisah Rasul 27 tadi disebut di ayat yang ke-22, diulang lagi ayat 25. Tabahkanlah hatimu, karena aku percaya pada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan padaku. Tabah hati, percaya pada Allah, bersaksi. Oleh sebab itu saudara, kita, mari kita belajar untuk mendapatkan ketabahan hati. Dan ini tidak mudah. Apalagi kalau saudara saya atau kita menghadapi kesulitan dan persoalan yang berat. Tidak mudah. Tapi sebagai hambanya saya mengajak, mari bersama-sama kita belajar supaya kita memiliki ketabahan hati. Dan kita memohon kepada Roh Kudus supaya kita mampu untuk memperoleh itu. Tidak mudah, tapi bisa kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, dan tidak mengandalkan pada diri sendiri. Mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan, kami merindukan berkat dan penyertaan-Mu, supaya kami juga memiliki ketabahan hati. Karena ketabahan hati itu bersumber dari Tuhan, komunikasi dan kepastian pertolongan Tuhan, dan itu juga wujud kesaksian kepada orang sekitar kami. Semoga kami memiliki ketabahan hati di tengah persoalan kami masing-masing. Ada masalah keuangan, ada masalah relasi, ada persoalan sakit, penyakit, dan macam-macam. Semoga kami mampu untuk tabah, karena kami meyakini Tuhan menolong kami. Tabahkanlah kami ya Tuhan. Haleluya. Amin.